Oke, hai. Eh, Ketemu lagi di. Oke, ketemu lagi di berbagi sudut pandangnya Nesmoto. Di channelnya Nesmoto dong. Iya, di channelnya Nesmoto. Oh ya, sebelumnya selamat datang. Ada apa sih? Keren. Oke, selamat datang di ruangannya Daninai. Ini ruangan di mana memang ya sehari-hari mengerjakan hal-hal yang biasa dikerjain ya. Jadi seperti inilah ruangannya. Dan di sini kita bakalan ngobrolin lagi tentang satu konsep foto yang saya bikin untuk Tasa dan Zenza ya. Nama kliennya itu Tasa sama Zenza. Mereka bukan prewed, jadi mereka waktu itu postwed. Jadi ada beberapa hal yang memang akhirnya memutuskan mereka untuk tidak bisa prewed. Jadi akhirnya dialihkan ke postwed. Ini semua tuh bisa kayak gitu. Minum dulu lah. Oke, yuk. Biar apa ya namanya, biar kebayang. Aku coba cari fotonya, terus aku tampilin ya. Nih, foto-fotonya kayak gini. Sip ya. Nah, foto-fotonya kayak tadi. Jadi aku juga pas di fotonya waktu itu tuh aku coba apa ya? Aku coba bangun satu satu pose dari pas photoshootnya gitu. Aku coba ambil si kucingnya juga close up. Aku coba ambil foto-foto di mana memang mereka bermain atau mereka ya bermain lah ya sama si kucingnya Tasa sama Zenza itu gitu. Terus ada satu pose yang memang si kucingnya tuh aku simpan di atas meja. Kayak gini nih fotonya nih. Nah ini ya. Nah kucing ini tuh aku simpan di atas meja. Aku nyoba untuk Tasa sama Zenza tuh tetap lihat ke kamera, tapi kucingnya tuh ngelihat mereka. Jadi kayak ya analogi lah ya gitu. Kalau analogi, kalau kucing ini tuh melihat mereka dari perjalanan mereka gitu. Itu ada salah satu pose yang aku ambil kayak gitu. Terus ada beberapa pose juga yang lain yang aku direct mereka. Ada Taza dengan satu kucingnya, ada Zenza juga dengan satu kucingnya. Mereka aku ambil masing-masing yang berbeda frame gitu. Wait, nah ini nih kayak gini gitu ya. Nah itu lebih ke ya aku cuma pengen ngeliatin bahwa mereka itu ada kedekatan dengan si kucing itu gitu. Bentar habis baterai wait. Oke, habis baterai. Bentar ya. Taza dan Zenza itu waktu itu kita memang komunikasinya nggak terlalu intens waktu itu. Jadi lebih ke ya udah kita wedding dulu. Habis wedding tuh akhirnya kan postwed nih gitu. Nah si penentuan konsep untuk postwed itu, jadi kita nggak sempat ketemu lagi dulu. Kita hanya komunikasi di chat lah gitu. Terus mereka pas kita cari konsep, jadi mereka udah bilang juga gitu. Mereka udah duluan bilang ke kita kalau kita nanti pas foto postwed kita mau bawa kucing ya kak gitu. Oke, satu notes dari mereka pengen bawa kucingnya mereka. Ada 2 kucing, saya lupa namanya. Ya itulah, sorry ya, namanya lupa. Jadi maksudnya ada 2 kucing. Terus sebenarnya belum sempat aku tanyain gitu, kenapa harus bawa kucing gitu, kenapa harus fotonya membawa kucing gitu ya.
udah akhirnya dari situ ya udah gitu, udah aku berpikir waktu itu ya udah aku siapin dulu deh fotonya kayak gimana ya, propertinya mau dibikin kayak gimana ya gitu. Terus mereka tuh memang pengennya studioan aja katanya, ya udah kita studioan. Pas di studio itu aku waktu itu mikir, oh ya udah deh, aku pernah lihat satu foto waktu itu, jadi kayak ada satu meja panjang gitu lah ya sama 2 kursi. Konsepnya referensi, jadi aku waktu itu pernah lihat dan itu jadi aku jadiin referensi gitu. Nah terus aku mikir, aku tanyalah wardrobe mereka tuh akan warna apa nih gitu. Ternyata wardrobe mereka tuh hitam putih lah, bajunya mereka tuh hitam putih, mereka mau pakai baju dengan color palette hitam putih. Ya udah waktu itu juga aku nggak terlalu siapin berwarna-warni juga di studio, akhirnya aku hanya pakai polos, background polos putih, satu meja panjang putih juga, dan kursinya 2 warna putih juga gitu, bukan hitam, jadi putih gitu ya. Nah terus sampailah di hari H ya. Nah di hari itu tuh sampai, nah pas nyampe, karena sebenarnya waktu itu pas sebelum pemotretan lah ya, sebelum foto sessionnya, aku tuh ajakin mereka nanya dulu, ajakin mereka ngobrol dulu, nanya ke mereka gitu. Jadi kenapa sih harus bawa kucing ini buat mereka gitu. Jadi kayak ada satu keingintahuan aja gitu. Jadi kayak kenapa sih harus kalian photoshoot untuk postwearnya kalian tuh ada kucingnya gitu. Akhirnya waktu itu kita ngobrol-ngobrol dulu lah santai sambil mereka siap-siap. Resiko dari tempat kerja di pinggir jalan. Oke ya, terus sampai mana ya tadi? Oh ya, oke. Jadi pas ketemu, pas mereka masuk ke sesi di hari hanya lah ya, di hari hanya kita lebih. Jadi gini, oke. Pas kita ketemuan untuk hari H foto sessionnya, aku ngajakin mereka ngobrol tuh. Jadi pas mereka lagi siap-siap, aku ngobrol, kenapa sih harus kucing yang mereka bawa, atau ada apa sih sama kucing ini gitu. Nah terus di situ kita ngobrol sekalian sebenarnya untuk bikin mereka relax dulu lah ya. Jadi kita nggak yang langsung datang photoshoot, nggak, kita ngobrol dulu sedikit, mereka sambil siap-siap, mereka istirahat dulu juga. Nah di situ tuh akhirnya saya menemukan jawabannya, bahwa ternyata satu konsep yang mereka ambil untuk mengajak kucing mereka jadi model di photoshoot mereka juga adalah sebuah cerita juga gitu dari si 2 kucing ini gitu bagi mereka. Jadi mereka sampai niat untuk bikin wardrobe-nya si kucingnya gitu. Jadi satu tema lah wardrobe kucingnya sama mereka tuh kurang lebih jadi kayak hitam putih juga, dan ya disiapin juga sama mereka gitu. Nah terus aku ngobrol-ngobrol, jadi ceritanya tuh kayak gini. Ternyata aku kirain dua kucing itu tuh sebenarnya kayak couple, karena dari wardrobe-nya mereka tuh couplean gitu. Jadi ternyata itu tuh kucing itu ibu dan anak. Karena sebenarnya wardrobe yang mereka siapin itu kayak couplean gitu, satu cowok juga gitu. Aku kirain tuh kucingnya itu adalah satunya kucing Tasya, satu kucing Genza. Aku kirain kayak gitu. Tapi ternyata kucing itu adalah ibu dan anak gitu ya. Terus aku nanya tentang cerita si kucing itu, ternyata memang kucingnya itu dirawat ya dari kecil juga oleh mereka, ibunya tuh sampai adanya si anak kucing itu gitu. Jadi ya mereka sih sebenarnya mungkin kenapa harus membawa 2 kucing ini, bagi mereka kucing ini adalah satu teman mereka lah ya, satu teman mereka, satu hal yang ternyata menjadi apa ya, saksi mungkin ya. Jadi kayak menjadi satu saksi buat mereka, buat perjalanan mereka gitu. Jadi mereka pengen bawa kucing itu di foto postwearnya mereka. Menarik sih. Jadi kenapa aku bilang I don't know. Bentar ada yang nanya. Hai. Sebenarnya simple buat satu konsep photoshoot ya. Mereka bawa kucing, mereka juga bawa mereka siapin juga wardrobe-nya. Ya kenapa harus bawa kucing?
ternyata ya si kucing itulah yang jadi saksi ya, jadi teman perjalanan mereka selama ini gitu. Jadi kayak mereka pengen ya udah itu diajak deh gimana jadiin satu hal yang nanti kalau suatu saat nanti lagi mereka lihat fotonya mereka, hasil foto passwordnya mereka jadi tahu bahwa oh ternyata ada si kucing-kucing ini loh yang nemenin kita gitu. Jadi ya satu konsep prewed itu sebenarnya mungkin ada yang memang seperti yang pernah aku bikin juga waktu itu, konsepnya memang beranalogi gitu ya, mencoba untuk menganalogikan sesuatu dengan untuk story-nya gitu, menganalogikan story terhadap sesuatu ya gitu ya. Jadi aku coba kayak gitu. Nah tapi ada juga dari dua konsep prewed di berbagai sudut pandang ini yang kemarin juga tidak terlalu berat lah aku bilang. Jadi yang sekarang pun sebenarnya nggak terlalu berat juga. Cuman pada intinya sebuah konsep itu tuh buat aku harus mengandung sesuatu yang bercerita lah buat mereka ya, tentunya buat mereka gitu. Jadi kenapa harus membawa kucing? Ternyata kucing ini adalah teman perjalanan mereka berdua gitu. Cukup ya berbagi sudut pandang kali ini. Intinya mungkin jadi kalian tahu kalau ngeliat foto yang tadi jadi tahu ceritanya gitu. Jadi kita akhirnya sudut pandang untuk satu konsep foto yang tadi itu sama. Oke? Udah ya? Oh iya, jangan lupa subscribe, komen, like, share kontennya berbagi sudut pandang sama channel Nensumoto ke teman-teman kalian ya. Kalau ingat prewed sama wedding, ingat Nensumoto. Bye. Asik, soal-soal kita udah chat. Kayak aku kirain couple karena dari wardrobe-nya mereka tuh couplean gitu. Nah pas apa ya? Hah? Apa ya? Kenapa Sal? Enggak aman.